Dari kemarin aku kan juga sempat ngobrol juga sama keluarganya kan, karena aku udah sempat main ke rumahnya juga, terus kemudian sempat ke resto Bang Bilar juga, ada keluarganya juga di sana. Aku juga nanya gitu sama Bang Izar kan, gitu sama Abah sama Umi, kapan sih sebenarnya gitu. Oh iya jangan lupa ya Bang, kirim undangan. Loh kalau teteh mah jangan undangan, panitia gitu. Makanya wow, ya tersanjung lah bahwa aku nggak cuma dianggap sebagai ya mungkin sebagai fans, tapi udah dianggap sebagai family, keluarga besar Leslar. Kalau masalah itu memang dari dulu ya, dari awal mereka dekat ya, termasuk dari yang pertama bilang ya Bilar dulu ya. Bilar ngadap ke saya ya, bahwa dia mau serius dan benar mau sampai pokoknya dia serius sampai melangkah atau ke jenjang pelaminan gitu. Ya saya kalau yang serius yang udah ada pembicaraan secara langsung saya, otomatis saya juga mengiyakan, yang saya tetap mendukung. Kan ngikutin juga kan. Soalnya gue udah tahu nikahnya kapan. Ya, kapan? Udah keluarga juga udah datang semua. Mewakili dari Dede Lesti ya ini ya ceritanya ya. Iya. Iya, gimana nih Bun? Ya udahlah, namanya juga jodoh. Kan kita nggak tahu jodoh itu ketemunya di mana. Tapi yang jelas ketika sudah melangsungkan pertunangan, harapan Bunda mudah-mudahan ini bukan hal yang mudah ya, karena yang dihadapin adalah masa depan. Jadi nggak boleh main-main. Bulan ini kan udah mau habis. Bulan depan berarti ya? Bulan depan lagi. Ya gimana nggak bahagia ya, kalau orang tua pasti kan itu, daripada kita lama-lama juga, kalau mereka udah mau ada niat baik ya dipercepat lebih baik. Bulan ini kan udah mau habis. Bulan depan berarti ya? Bulan depan lagi. Ya gimana nggak bahagia ya, kalau orang tua pasti kan itu, daripada kita lama-lama juga, kalau mereka udah mau ada niat baik ya dipercepat lebih baik. A little boy, a little girl, playing love games in the middle. Benar, ya saya membenarkannya. Memang ya namanya ada hubungan, itu udah pasti ada tujuannya ke sana. Kalau memang ada keseriusan pasti arahnya ke sana ya, yang jelas ya pasti harus dipersiapkan segalanya. Nah kalau itu belum, nanti kan itu bagian saya. Dan kan sekarang domisili saya masih di alamat saya masih di kampung, belum pindah ke sini. Jadi saya harus pulang kampung. Terus sedangkan waktunya pulang kampung juga kapan saya kan? Sekarang kan kemarin Lebaran juga nggak boleh pulang. Terus Bilarnya, kalau Bilar kayak katanya udah Jakarta sih, gampang. Berarti Bapak nanti akan minta surat untuk numpang nikah di Iya, di sini ya, Pak? Jakarta. Ya. Yang saya tahu yang penting mereka memang udah mempersiapkan, kayak udah survei tempat, terus udah baju udah siap semua, terus yang mungkin udah ngebentuk kepanitiaan mereka udah ngebentuk. Jadi saya akan lebih senang, yang namanya artis itu kan udah jadi sudah jadi milik publik. Iya. Ya, apalagi mereka berdua nggak pernah kesulitan atau terbebani dengan membuat, mohon maaf, seperti konten, karena mereka pikir mereka sudah menjadi bagian dari publik itu sendiri. Jadi saya mohon kebijaksanaan. Jadi saya akan lebih senang, yang namanya artis itu kan udah jadi sudah jadi milik publik. Iya. Ya, apalagi mereka berdua nggak pernah kesulitan atau terbebani dengan membuat, mohon maaf, seperti konten, karena mereka pikir mereka sudah menjadi bagian dari publik itu sendiri. Jadi saya mohon kebijaksanaan daripada semua pemirsa atau penggemar anak-anak, supaya mengambil positifnya dari mereka tanpa harus menghakimi. Karena pengguna media sosial yang baik adalah pengguna yang bisa memfilter, karena namanya informasi sosial media itu kan informasinya tipis ya. Iya, betul. Kalau kita nggak dalemi, nggak se-layer-layernya kita nggak cermati, kita akan cuma menangkap 20%-nya aja, lainnya kita hina gitu. Jadi lebih baik kita konsumsikan media sosial kita sebaik-baiknya. Oke. Udah aku tanggepin ya di Instagram, maksudnya gimana ya, memang hidup banyak orang bilang
hidup public figure ya harus siap di komentar, di koreksi, di ini. Iya, tapi memang kan memang boleh semua orang berkomentar, semua orang ngobrol, semua orang ngomong apa aja boleh. Tapi jangan sampai lost empathy juga gitu. Jadi empathy itu kan kita human gitu. Even orang yang jahat sama kita, kalau dia kenapa-kenapa kita juga kasihan. Apalagi kita nggak pernah mau jahat sama orang gitu loh. Kenapa kamu masih sotoy di hidup orang gitu? Kenapa kamu masih ganggu hidup orang? Mungkin saya laki-laki lebih kuat, tapi kalau perempuan emang bisa sekuat laki-laki gitu kan. Jadi nggak kayak gitu juga gitu. Karena dulu kan yang memaksa kita mengumumkan, ngasih tahu kabar segala macam dari netizen juga gitu. Tuntutan netizen. Iya, karena memang dulu banyak banget fitnahnya. Ini Atta buru-buru nikah gara-gara hamil luar nikah, hamil ini. Kok gini ya beritanya? Akhirnya kita kasih tahu ini masih negatif ya. Sempet tuh saya bikin cerita gitu, ini masih negatif tuh. Jadi jangan ngomong gitu. Dan orang bilang itu bohong, di fake segala macam. Kita tunjukin ya alhamdulillah positif. Jadi tanggal segini. Jadi nggak ada fitnah yang terus menyusup. Hamil luar nikah itu kan berat loh. Dibilangin hamil luar nikah tuh menurutku itu berat banget buat aku. Buat aku pribadi sama dia berat banget. Apalagi aku memang menjaga kayak nggak ada itu tanggung jawabnya. Maksudnya aku punya prinsip nggak boleh hamilin orang luar nikah gitu. Jadi itu sakit banget. Tapi setelah diumumin sekarang udah kayak gini, kayak gimana, kayak ya semuanya udah terjadi. Ya jangan masih ngomongin juga gitu loh. Jangan masih mengkait-kaitkan karena ini, karena itu, karena ini. Bukannya di inilah, di itu. Aduh. Udahlah gitu loh. Jadi give some space gitu. Give some space, memanusiakan manusia lah. Masa di saat istriku gini aja masih di sosmednya masih diomong-omongin terus. Iya, masih diomong-omongin karena ini, karena kayak nggak ada ininya gitu, kayak nggak ada akhlaknya. Padahal kan kita masyarakat Indonesia terkenal dengan masyarakat yang santun. Sumber ini kemudian muncul dari salah seorang istri beliau sendiri ya. Kalau orang lain yang bicara mungkin akan menjadi lain. Nah, saya kira ini penting karena orang yang punya istri lebih dari satu dia harus terbuka kepada keluarganya memang, dan istri yang lain harus tahu. Karena apa? Nanti berhubungan dengan yang lainnya, berhubungan dengan warisan, berhubungan dengan pernikahan kan. Misalnya anak dari dua istri ini tidak saling mengenal, nanti kawin itu bagaimana? Itu satu ayah kan haram, tidak boleh. Dan ketika meninggalkan harta, maka harta itu wajib dibagi secara adil di antara dua istri dan anak ini. Tidak boleh ada ketahuan misalnya saya meninggalkan dua orang istri dengan masing-masing sampai meninggal saya tidak pisah dengan mereka salah satunya, maka ketika meninggal warisan itu dibagikan kepada dua istri atau dua pihak. Ini tepat sebetulnya. Artinya kita melihat bahwa Ipik mungkin sedang menunggu waktu yang pas karena bagaimanapun juga kan seorang public figure juga anak-anaknya kan nunggu agak dewasa sedikit supaya tidak shock kan. Kalau sekarang kan mereka anak-anaknya sudah mengerti agama, ketika dijelaskan juga akan siap. Hal-hal lain saya kira saya tidak tahu sebetulnya hal apa yang melatar belakangi ini diungkapkan hari ini, bukan sebelumnya. Tapi saya melihat itu menunggu momen yang pas ya. Itu. Yang lebih tahu tentu dirinya dan teman-teman yang sekitarnya. Tapi ini lebih penting, lebih baik daripada tidak menjelaskannya. Atau satu saat akan terbuka juga. Ya, saya kabar-kabar angin sudah dengar tapi saya tidak tahu. Tapi wajib bagi Ipik untuk menjelaskan ini. Jangan diperpanjang berita sehingga berhubungan dengan panjangnya cerita. Jadi segera saja jelaskan bahwa istrinya ini, ya kan, supaya orang tidak menduga-duga, supaya tidak menjadi fitnah. Nah, nanti jadi fitnah ya. Kita hindari fitnah itu, jelaskan saja istrinya ini. Nah, itu selesai sekiranya insyaallah. Nah, nanti respon masyarakat biarkan itu berjalan. Tetapi ada hal lain yang mungkin juga ambil pelajaran bahwa di balik 10 kata yang ditampilkan di hadapan kita mungkin ada 1000 kata yang disembunyikan yang hanya akan diceritakan oleh hari-hari yang datang. Sebenarnya deskripsinya Umi Pipik yang lebih tahu sih. Kami hanya bisa menganalisa. Memang tujuannya baik. Agar tidak ada perkawinan sedara misalnya antara anak UJ dari Umi Pipik dan anak UJ dari
istri yang lain. Pertanyaannya, apakah ada anak dari istri yang kedua dan ketiga? Kemudian apa buktinya? Kemudian berikutnya, apakah mereka menikah siri atau sebenarnya tidak menikah? Jadi menikah siri kan sama dengan menikah resmi, namun tidak didaftarkan ke negara, makanya namanya nikah secara agama. Kalau didaftarkan ke negara berarti nikah secara negara dan mendapatkan buku nikah. Tujuan Umi Pipik bagus, tapi ya akhirnya kalau begini mengorbankan nama baik yang lain. Lebih baik investigasi sendiri. Siapa anak-anaknya? Tidak harus media kok gitu. Tidak perlu ngomong di depan media. Karena bagaimanapun sudah masuk ke ranah privasi keluarga, privasi public figure, privasi yang mungkin public figure yang sudah menikah, yang sudah bahagia, dituduh yang sebenarnya tidak harus diungkapkan gitu loh, public figure atau bukan gitu. Kalau memang mencari, ya mencari kan banyak cara, investigasi kan mudah gitu loh. Tujuannya tercapai, ikannya dapat, kolamnya nggak keruh, kira-kira begitu. Jadi balik lagi agar Umi Pipik mengakhiri lah ini semuanya supaya tidak jadi presiden yang buruk bagi semuanya dan tidak menjadi sebuah peristiwa hukum nantinya yang akan mengakibatkan hal-hal yang tidak enak di kemudian hari. Semoga di Ba'da Idul Fitri ini ya udah selesai saja, saling memaafkan lah gitu lah. Dan saling mendoakan, bagaimanapun Uji adalah ustadz yang hebat, ustadz yang soleh dan jadi panutan, role model, udah selesai gitu supaya tidak ada konflik, tidak ada dampak bagi orang lain yang tidak ada hubungannya. Pasti, jadi Mbak JJ terus terang hampir tiap saat menghubungi saya dan ingin ini cepat selesai gitu loh. Tapi cepat selesai kan sebenarnya bantahan yang paling utama adalah dari Umi Pipik. Karena kalaupun kita bantah, Umi Pipik belum ngomong juga akhirnya masih jadi perbincangan yang terus-menerus. Kayak kemarin Oki membantah. Ya sama aja apa bedanya saya membantah kan gitu. Kenapa Umi Pipik tidak mengiyakan? Karena kalau begini kan akhirnya jadi blunder lagi. Kenapa tidak segera Umi Pipik membantah bahwa itu bukan Jennifer Dunn gitu. Kami hanya menghimbau saja sih, kenapa tidak equal. Kemarin Oki langsung dibantah oleh Umi Pipik. Kenapa sekarang tidak dibantah gitu? Apakah ada tujuan lain? Nah ini yang kita jadi pertanyakan karena akan menjadi sebuah peristiwa hukum di sini terkait dengan pasal 310, 311 Undang-Undang ITE, Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3. Jadi agar udahlah di stop lah. Kita pun tidak mau menyentuh lah hal-hal yang sifatnya hukum gitu loh, karena takutnya nanti ada yang tidak menerima. Saya sih menyarankan Umi Pipik yang mengakhiri lah gitu lah. Kita bantah bagaimanapun kalau Umi Pipik tidak membantah ya akan lama gitu lah. Itu sih mungkin. Pasti akan ngomong secara publik. Tapi sebenarnya kan kemarin di awal kan sudah ngomong bahwa tidak ada hubungannya kan begitu di publik. Memang waktu itu tidak spesifik di acara. Jadi pada saat lagi dikejar sama wartawan kan begitu, bukan duduk tenang, nyaman gitu loh. Tapi intinya bukan saya Mas, tolong sampaikan. Kalau memang nanti diperlukan pasti Mbak JJ akan hadir, akan berbicara kalau memang ini tidak selesai-selesai. Jadi kalau menurut saya sih bantahan apapun sepanjang Umi Pipik tidak mengakhiri, ini akan jadi polemik terus-menerus. Jadi yang lebih utama adalah Umi Pipik sebenarnya. Umi Pipik agar segera mengakhiri, agar segera menyelesaikan, karena Umi Pipik yang memulai. Tujuannya bagus, tapi ingat ada keluarga yang terdampak dengan kalimat Umi Pipik, apalagi merujuk ke public figure.
public figure yang berhijab. Public figure yang berhijab kan banyak, bukan hanya Mbak Oki, bukan hanya Mbak Jeje, bukan hanya Mbak Roro, dan lain-lain. Banyak sekali gitu lah. Kenapa rujukannya ke ke klien kami? Ini yang klien kami tidak terima dan suaminya pun tidak menerima juga. Ada tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, kan alat bukti yang sahih. Batasan waktu kita bukan melakukan somasi sih, artinya gimana mau melakukan somasi? Kita pun melakukan somasi ke siapa gitu lah. Karena yang memberikan informasi pertama tidak menyebut. Artinya kalaupun ada sebuah surat peringatan atau somasi atau somati ya bahasa Belandanya, kita somasi juga kemana gitu. Kita hanya menghimbau, ini kan ranah hukum itu kalau bisa jalan terakhir lah. Ada sebuah norma-norma, ada sebuah etika, ada sebuah kepatutan berpendapat di media gitu lah, informasi publik. Ya solusinya cuma satu, Umi Pipik lah yang harus mengakhiri. Kita pun mau melakukan upaya juga, upaya yang akan sasarannya nggak tepat, mau ke siapa, somasi juga, somasi ke siapa, karena tidak ada kalimat yang menyebut, siapapun di media belum menyebut. Ini kan baru info yang bergulir katanya, dan katanya itu kan bukan sebuah alat bukti. Itu namanya testimoni de auditu, itu bukan alat bukti yang sah gitu. Tapi kalau ada satu saja yang mengatakan A, ya kita akan melakukan upaya hukum. Karena sudah menyentuh harkat martabat suami istri yang lagi bahagia. Sangat kehilangan lah ya mereka, ya itu dia, karena mereka koneksi yang dibangun tuh sangat erat secara fisik, secara emosional, secara spiritual tuh mereka semua sangat dekat ya gitu. Jadi memang kehilangan ya, seperti rutinitas saya pagi-pagi kan biasanya mereka punya aktivitas rutin di rumah, malam-malam, siang-siang gitu ya. Kita aja yang kalau ke rumahnya aja ya, Nelson, kita aja kalau ke rumahnya aja berasa kehilangan ya. Sedih banget ya, belum bisa terima ya, gitu wajar, manusiawi. Tapi ya kita bantu doa lah, supaya yang ditinggalin juga keluar semuanya. Karena papanya Radit juga aku dapat kabar dari malam hancur banget. Dan kita ngeliat anak kita gitu kan, papanya awalnya kena stroke, udah sembuh, dia malah anaknya sekarang Tuhan panggil gitu kan. Jadi memang kita nggak pernah tahu. Radit ini orang yang peduli banget sih sama orang lain, mau yang dia nggak kenal, apalagi yang emang kita satu komunitas. Emang nggak ada yang, maksudnya ya itu balik lagi, dia orangnya peduli lah, dia menanyakan hal-hal yang kecil. Mungkin kalau gue inget gimana gue waktu awal keluar dari tahanan penjara, dia juga yang salah satu yang ngasih semangat. Semua kehilangan seorang Raditya Olowan, anak Tuhan, orang yang dipakai sama Tuhan untuk bisa menebarkan kabar gembira, sukacita, kabar bahagia, saling support, memberikan berita damai sejahtera untuk siapapun dia. Radit itu orangnya periang, dan dia tuh orangnya selalu rindu untuk berbagi mengenai kebaikan Tuhan sama banyak orang. Nah, bahkan di tengah pandemi kemarin, dia melalui bikin lewat video di Instagram untuk sharing sama masyarakat, terutama anak-anak muda. It breaks my heart. Makanya hari di mana Radit meninggal tuh aku live, itu aku nangis nggak berhenti. Karena ngebayangin, aku juga kan orang tua muda ya, ngebayangin Joanna harus mengurus anak 4 orang sendiri, ditambah kan anak yang terakhir kalau nggak salah ada rare disease ya, penyakit yang langka gitu. Dan maksudnya berdua sama Radit aja ngegedein anak yang mungkin disabilitas aja sulit banget gitu, anak yang spesial. Apalagi harus sendirian. Raditnya tiba-tiba meninggal, terus anaknya ada 4 orang, tapi ya aku percaya bahwa semua udah disiapin sama Tuhan, dan Joanna juga pasti akan diberikan kekuatan sama Tuhan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.